Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nak? Pagi ini selalu ibu mengharapkan ya kita semua dalam keadaan sehat, baik diri kita, keluarga kita, ya, orang-orang di sekitar kita. Oke, melanjutkan materi matematika kita kemarin mengenai volume bangun ruang. Kali ini materi kita lanjutkan dengan volume gabungan dari bangun ruang itu sendiri. Apa saja yang bisa terbentuk? Bisa jadi itu balok dan kubus, balok dan limas, kubus dan prisma tegak segitiga, ataupun kerucut dan tabung. Ya, untuk mengetahui volume gabungan, simak materi kali ini. Oke, yang pertama ada gambar, ya. Di sini gambar menunjukkan sebuah bangun. Namun bangun ini, ya, tidak bisa kita tentukan namanya. Namun jika bangun ini kita potong, ya, maka bangun yang nampak itu akan menjadi dua bagian. Nah, sekarang ibu akan coba, ya, membatasi bangun yang ada. Nah, setelah ibu batasi seperti ini, maka bangun akan terbentuk menjadi dua buah, yaitu bangun pertama, ya. Bangun pertama berupa apa kalau kita lihat? Ini berupa balok, ya. Bangun kedua, di sini ada tanda, ya, menunjukkan bahwa rusuknya ini sama panjang. Lihat, ya, bagian ini, ya, semuanya sama panjang. Ini kita sebut sebagai bangun kedua. Oke, Bu, boleh nggak yang ini satu, ini dua? Boleh, ya, terserah. Bu, boleh nggak potongnya ke sini? Boleh. Ya, untuk mempermudah ibu membagi ini, berarti ini bangun yang pertama balok, bangun kedua adalah sebuah kubus. Nah, kita lanjut mencari, ya, bangun volume bangun yang ada. Oke, ya. Yang pertama itu balok. Ibu sudah menyelesaikan. Balok yang mana? Ini berarti ibu tambahkan bangun satu, ya. Balok apa rumusnya? Rumusnya itu sebenarnya adalah luas alas kalikan tinggi. Oke anak, ya, luas alas kali tinggi. Nah, luas alas pada balok ini kalau kita lihat berupa apa? Ya, panjangnya di sini. Ini ada tanda, ya. Nah, tanda ini sama seperti ini. Berarti kalau tandanya sama, ya, pada gambar itu harus kalian benar-benar perhatikan bahwa panjang balok itu adalah ini sama, ya. Berapa angkanya? 8. Kemudian panjang lebarnya yang mana? Ini. Lebarnya, lebar kubus dan balok itu sama. Ya kan? Berarti 8. Tingginya berapa? Kalau kita lihat tinggi pada kubus 8, kemudian ada jarak lagi bernilai 10. Berarti panjang ini 8, maka harus kita tambahkan 10. Jadi tingginya adalah 18. Oke, kita selesaikan. Panjang kali lebar kali tinggi, 8 kali 8 kali 18. Hasilnya berapa untuk volume balok? Yaitu 1152 cm3.
Ya, itu baru volume balok. Lanjut kita ke volume bangun yang kedua. Bangun kedua yaitu kubus. Maka ya, ini boleh kita tambahkan kubus atau bangun yang kedua. Rumusnya apa? Ya, sama sebenarnya kita buat, boleh nak, luas alas kali tinggi atau rusuk pangkat 3. Dari mana ini? Kita perhatikan alas ya, luas alasnya berarti panjang, lebar, dan tinggi pada sebuah kubus itu nilainya sama. Maka kita ganti dengan luas alas kali tinggi yaitu R pangkat 3. Berapa nilainya tadi panjangnya? Panjang, lebar, tingginya sama. 8 kali 8 kali 8 menghasilkan 512 cm kubik. Nah, setelah kita mendapatkan dua volume bangun yang ada, maka ya kita tambahkan untuk menentukan volume gabungan. Berarti volume gabungan itu yaitu volume kubus ditambah dengan volume balok. Berapa kubus tadi? 512 ditambah 1152. Maka volume gabungan itu bernilai 1664 cm kubik. Ya, kita buat kesimpulan untuk menyelesaikan soal pertama, yaitu volume gabungan pada gambar di atas itu adalah 1664 cm kubik. Gimana nak ya? Bisa ya? Oke, kita lanjut dengan bangun yang kedua. Nah, bisa kalian lihat bangun yang kedua. Kalau kita lihat seperti mata pensil, ya. Di sebelah kanan, ujung kanan itu ya, lancip. Bagian di sini. Artinya kalau bangun ini langsung kita cari itu nggak bakalan ketemu. Maka bangun ini kita bagi menjadi dua bagian. Dari sini ke sini itu menunjukkan bangun sebuah tabung. Selanjutnya adalah kerucut. Oke ya. Jadi kita cari dulu volume tabungnya. Rumus volume tabung kemarin apa? Luas alas kali tinggi. Alas pada tabung berbentuk apa? Lingkaran. Masih ingat kan rumus lingkaran kemarin? Oke, Ibu ingatkan kembali untuk rumus luas lingkaran. Apa kemarin? VR kuadrat atau 1/4 VD kuadrat. Ya. Kapan kita menggunakan ini? Jika jari-jari diketahui. Ya. Namun jika diameter yang diketahui maka kita gunakan rumus 1/4 VD kuadrat. Dan untuk nilai V itu bernilai berapa? Untuk V 3,14 atau 22/7. Jadi 3,14 kita pakai jika jari-jari atau diameter yang ada bukan kelipatan 7. Oke ya, ingat kan? Nah, kita kembali ke gambar. Pada gambar ini Ibu buat. Nah, berapa panjangnya? 14 cm. Jarak dari ya sisi lengkung ke sisi lengkung lainnya. Ini menunjukkan apa? Jari-jari atau diameter pada lingkaran. Ingat kalau jari-jari itu pada jari-jari sepeda kalian. Bagaimana bentuknya? Nah, setelah kalian bisa membayangkan kalau dari sisi lengkung ke sisi lengkung lainnya yang membagi menjadi dua bagian, ya, pada lingkaran itu ini namanya diameter. Maka untuk volume tabung, luas alas kali tinggi, luas alasnya pada lingkaran kita pakai 1/4 VD kuadrat. Kenapa? Karena 14 di sini menunjukkan diameter. Ya, kita selesaikan.
Ya. Oke, bagaimana? Seperempat kita turunkan V-nya. Karena 14 kita pakai 22/7 kalikan 14 kalikan 14 kalikan tingginya adalah 21. Lakukan pencoretan. 14 sama 7. 14 sama 7 ya, sama-sama kita bagi 7. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Selanjutnya apa? Nih. Ya. Sama ini. Bagi ya. Bagi 2. 22 bagi 2 11, 4 bagi 2 2. Lanjut. 2 sama 2. Ya. Habis. Oke? Setelah habis menyisakan angka berapa? 11, 14, 21. Bagian bawah tidak ada. Maka kita kalikan 11 kalikan 14 kalikan 21. Hasilnya 3234 cm kubik. Nah, inilah hasil dari volume tabung. Kita lanjut ke volume kerucut. Kerucutnya di sini. Pada gambar perhatikan. Tinggi tabung ya 21, sedangkan tinggi tabung dan kerucut 53. Kita batasi dulu. Nah, di sini 21, sedangkan panjang keseluruhan 53. Artinya tinggi kerucut ini 53 kita kurangi 21. Berapa, Nak? Ayo, 53 kurang 21. 3 kurang 1, 2, 5 dikurang 2, 3. Maka didapatlah tinggi kerucut ini adalah 32. Untuk di sini. Nah, berapa? Ingat, sisi yang sejajar. Bagian bawah dan atas tabung itu sama. Berarti berapa, Nak? 14 tadi menunjukkan apa? Sebuah diameter. Oke, kita selesaikan untuk volume kerucut. Rumusnya apa? Sepertiga luas alas kali tinggi. Ya, sepertiga kita turunkan. Luas alas pada kerucut lingkaran. Karena diameter, maka kita pakai luas alasnya 1/4 πd². Ya. Kalikan T. Kembali kita masukkan nilai-nilai yang ada. Oke ya. Sepertiga, 1/4 turunkan. V-nya 22/7. D². Diameternya berapa pada kerucut? 14 kali 14. Tingginya tadi sudah kita cari, yaitu 32. Kita selesaikan. 14 sama 7 masing-masing bagi 7 ya. Udah paham kan? Maka 2 yang di atas. Kenapa? Karena 14 bagi 7 2. Lalu mana yang Ibu coret? 4 sama 32. 4 bagi 4 1, 32 bagi 4 adalah 8. Selanjutnya ya, tidak ada yang bisa kita bagi, maka kita kalikan. 22 kalikan 2 kalikan 14 kalikan 8. Hasilnya 4928. Masih ada sisa untuk penyebutnya, maka kita bagi 3. Jadi 4928 dibagi 3 menghasilkan ini, Nak, 1642,6666 terus ya. Maka kita lakukan pembulatan. Kita jadikan 2 angka di belakang koma ya. Jadi 1642,666 yang panjang tadi kita jadikan 67. Bagaimana pembulatan? Sudah kita pelajari di kelas sebelumnya. Jika angka melebihi dari 5, maka bilangan untuk yang kedua itu ditambahkan 1. Nah, setelah didapat volume tabung dan kerucut, maka
kita selesaikan untuk volume gabungan. Volume tabung ditambah volume kerucut. Volume tabung tadi 3.234, volume kerucut 1.642,67. Hasilnya berapa setelah kita jumlahkan? 4.876,67. Jadi volume gabungan dari tabung dan kerucut itu bernilai 4.876,67. Oke ya, 2 soal sudah Ibu sampaikan. Nah, bagaimana dengan bangun yang lain? Seperti ini. Kalau kita lihat ya, ini pun terdiri dari 2 buah bangun. Yang di atas seperti piramida itu gambar apa, Nak? Gambar limas. Maka bangun ini harus kita cari volume limas. Yang di bawah bangun apakah itu? Itu berbentuk balok. Jadi untuk volume gabungan dari gambar seperti ini harus kita cari volume limas ditambah dengan volume balok. Masih ingat volume limas? Apa rumusnya? Volume limas yaitu sepertiga luas alas kali tinggi. Alasnya berupa persegi panjang. Ganti ya. Oke ya. Jadi bisa kita tentukan volume gabungan dengan membagi bangun yang ada menjadi beberapa bangun. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Ya, mudah-mudahan volume gabungan yang kita pelajari pagi ini itu bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti sehingga kalian bisa menyelesaikan tugas yang akan Ibu berikan. Untuk tugas ya, halaman 114 ya. Ibu ambil nomor 4, 5, 6 dan 7. Bagaimana kalian menyelesaikan? Ya, lihat tanda pada bangun yang ada. Oke, Ibu akhiri materi pagi ini dengan ucapan alhamdulillah dan kita sama-sama berdoa untuk selalu diberikan kesehatan. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.